Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah manajemen SDM Internasional, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bunga Cahaya Noviani, Burhan Aminuddin, Clara Sabina, kami akan membahas tentang manajemen lintas budaya. Berikut PowerPoint yang akan kami sampaikan. Apa yang dimaksud manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Mengapa perlu mempelajari manajemen lintas budaya? Karena manajemen lintas budaya dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen dalam kelompok tersebut. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antara dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebudayaan. Apakah komunikasi lintas budaya sangat penting bagi bisnis? Komunikasi antar budaya mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Komunikasi tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Hal ini yang menjadikan komunikasi lintas budaya itu sangat penting. Komunikasi lintas budaya. Lintas budaya menciptakan nilai untuk menentukan mana yang dapat diterima maupun tidak diterima oleh budaya lain. Lintas budaya menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya lintas budaya dapat mempererat ikatan sesama manusia dan serta memberikan keunikan pada diri manusia dan masyarakat. Contoh komunikasi lintas budaya yaitu komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya sehingga rawan terjadinya kesalahpahaman. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara orang Medan dan orang Sulawesi, atau orang Indonesia dengan orang Spanyol. Cara mengatasi berbagai hambatan yang ditemukan dalam komunikasi tersebut adalah menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Misalnya, antara orang Medan dan orang Sulawesi berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, dan orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Spanyol menggunakan bahasa Inggris, dan jika masih mengalami hambatan hendaknya menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti, seperti bahasa tubuh. Oke, saya akan menjelaskan slide ke-8, fungsi manajemen lintas budaya. Fungsinya yaitu dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen global dan dapat berinteraksi secara multikultural di dunia global. Selanjutnya untuk slide 9, faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain, yang pertama ada fisik, kedua budaya, ketiga persepsi, keempat motivasi, kelima pengalaman, keenam emosi, ketujuh bahasa, dan kompetensi. Nah, slide ke-10 yaitu perlunya mempelajari manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen dalam kelompok tersebut. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini, dunia yang luas terdiri dari berbagai negara tentu saja memiliki beraneka ragam corak budaya. Indonesia termasuk di dalamnya yang memberikan corak budaya tersendiri. Faktor geografis merupakan salah satu faktor merupakan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Luas Indonesia yang sebagian besar adalah luas lautan, menjadikan wilayah Indonesia secara topografi
terpisah menjadikan ciri khas atau perbedaan budaya dari masing-masing daerah. Budaya antar wilayah Indonesia berbeda melainkan tetap dalam satuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang kedua, tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi seperti yang dinyatakan Hall. Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Dengan kata lain, ketika membahas budaya dan komunikasi, sulit untuk memutuskan mana yang menjadi suara dan mana yang menjadi gemanya. Alasannya adalah karena ada mempelajari budaya Anda melalui komunikasi daripada saat yang sama komunikasi merupakan refleksi budaya Anda. Ketika seseorang yang berusaha komunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.